kegiatan muktamar. Nah, itu nanti bisa ditindak lanjut dengan cara step by step. Seperti apa sih yang harus dilakukan sehingga bagaimana membuat pesantren itu bisa nyaman ramah anak dan menjadi rumah kedua setelah rumah mereka keluar dari rumahnya masing-masing. Itu ya. Jadi berbicara soal bullying, pastinya kita harus say no to bullying. Tapi kenyataannya, apalagi kalau kita melihat pondok pesantren yang kita rasa, wah harusnya ini menjadi tempat yang aman, tentram. Ternyata di dalamnya juga masih ada bullying atau kegiatan kekerasan, terutama menuju kejahatan seksual. Untuk itu, kita akan bedah bagaimana ini, begitu ya, bersama dengan narasumber yang luar biasa di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali hadir menyapa Anda dalam tema kita, yaitu ketika suara terbuka cahaya keadilan menyapa. Oke, karena sudah gak sabar sekali ya, ini ingin ngobrol-ngobrol langsung kita sambut narasumber kita. Yang pertama ada Ning Domiratul Firdaus MPD selaku Koordinator Nasional Nawaning Nusantara. Assalamualaikum Ning Firda. Waalaikumsalam Mbak Indah. Allah. Seindah rupanya. Iya, Masya Allah. Amin. Sehat Ning? Alhamdulillah. Sehat. Wah, gimana kegiatan Nawaning Nusantara yang kemarin? Kemarin kan datang ke sini sebelum acara. Iya, promosi sekarang acara. Iya, setelah acara. Alhamdulillah kemarin saya lihat di story gitu ya, rame banget yang hadir termasuk acara. Gimana, boleh cerita sedikit nggak? Iya, Alhamdulillah kemarin dihadiri oleh sekitar 400-an Nawaning Nusantara dari seluruh Indonesia. Ini adalah halakoh yang kedua ya Mbak Indah. Kemarin kita mengangkat tema tentang isu kekerasan seksual di pesantren yang memang saat ini sedang terjadi dan ya kita rasakan ya Mbak. Kita sebagai orang tua itu pasti merasa was-was karena menitipkan anak kita di pesantren. Karena yang kita ketahui pesantren itu adalah tempat yang nyaman dan aman. Kok ternyata gitu harusnya. masih ada ya, masih ada kekerasan-kekerasan, bullying seperti itu. Makanya kemarin di acara itu kita bikinlah mengundang Neng Alisa Wahid, Buya Husein Muhammad, Prof. Amani Lubis untuk menyampaikan materi terkait mitigasi, pencegahan dan penanganan tentang kekerasan seksual di pesantren. Wah, nanti kita bahas ya gimana sih materi-materinya, terus implementasi ke pondok pesantren atau Ning-Ning yang mendengarkan di sana ya. Dan juga ada satu lagi, tiada lain tiada bukan, ada Bu Dewi Kurniawati SPSI MPSI psikolog, owner PT Rahardian Dewi Persada. Assalamualaikum Bu Dewi. Kalau yang satu kan hawa-hawa Mekah gitu ya. Yang ini hawa-hawa menyejukkan, hangat gitu ya. Gimana, banyak pasien kayaknya hari ini? Banyak pasien, iya. Pasien selalu setiap hari. Setiap hari. Kalau banyak pasien tuh semakin pusing apa seneng ya? Bingung ya. Antara senang atau susah. Sudah menjadi profesional. Jadi kita enjoy banget ketika menangani pasien, dan tentunya memang mereka yang datang ke kita kan otomatis membutuhkan kita. Betul. Dan alhamdulillahnya kita bisa bermanfaat. Wah, Masya Allah. Selain pasien-pasien yang datang, saya juga butuh Bu Dewi. Boleh dengan senang hati. Bu Dewi ya. Semua butuh Bu Dewi dia. Dengan senang hati. Kalau misalnya ngomongin soal Halakoh Nasional Nawaning Nusantara yang kedua ini mengangkat tema isu kekerasan seksual di pesantren begitu. Karena memang kita tidak bisa menutup mata ya Ning ya Bu Dewi, kalau misalnya masih ada, bahkan kadang itu mohon maaf ya, kita melihatnya itu malah lebih sadis ketimbang yang di luar seperti itu. Mungkin bisa sharing lagi Ning Firda, gimana sih acara kemarin, terus implementasinya bagaimana Ning di sana begitu? Iya Mbak Indah, benar sih kata Mbak Indah. Saat ini pesantren ya bisa kita bilang sedang tidak baik-baik saja karena banyak kasus kekerasan seksual seperti itu. Kemarin kita
alhamdulillah mendapatkan banyak apresiasi karena mengangkat isu tersebut. Kenapa? Karena mungkin sebagian orang masih melihat pesantren itu bungkam dan denial, merasa oh ini bukan pesantrenku, oh ini bukan pesantren golongan A misalnya, oh ini bukan pesantren golongan B, itu aliran lain ya kan, masih banyak seperti itu. Tapi ternyata kasus-kasus yang terjadi itu tidak memandang itu pesantren A, B atau C. Namun ketika kita membuka oh neng ngapunten ya, kita bahasa neng ini putri-putri kiai ini kok mau membuka ini gitu. Karena kalau nggak kita ini kan anak kiai yang memang bersinggungan langsung dengan santri-santri, yang dekat dengan santri, begitu ya Mbak Indah. Akhirnya kita pasti merasa sedih, resah dengan kejadian seperti ini. Kalau bukan kita yang membuka ini, siapa lagi, ya kan? Karena yang terjadi kasusnya, pelakunya itu cenderung dari ini saya tidak menutup kemungkinan ya, pelaku bisa dari Neng itu sendiri, Bu Nyai, Gus maupun Kiai. Ini ngapunten saya berani ngomong seperti ini karena data yang masuk memang seperti itu. Kalau mau diprotes silahkan, saya kasih datanya. Sesuai fakta dan data. Iya, ini sesuai fakta dan data di lapangan, dan kita itu harus aware, harus sadar bahwasanya pelaku itu memang dari ngapunten dari emang kita sendiri kadang seperti itu. Makanya Nawaning ini bikin karena merasa sadar, merasa ini perlu dibahas, dicegah, dan juga bagaimana sih solusinya kalau sudah terjadi seperti itu. Begitu Mbak Indah. Jadi banyak hal-hal yang kita bahas ya di situ. Iya, yang sangat luar biasa sekali. Makanya yang diangkat yaitu isu kekerasan seksual di pesantren. Makanya waktu itu saya gini, kok mau ya Ning Firda dan teman-teman, waktu itu ada Ning Uswah juga sama gitu Ning ya. Widat yang sama Ning Widat, kok mau seperti itu untuk mengangkat tema ini. Tapi padahal memang kan kayak jelek-jelekin pesantren gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu. Sebenarnya malah bukan membuka aib, malah karena harusnya ini kita itu sadar sehingga kita tahu bagaimana meregulasinya kan Mbak, ya kan. Penangannya seperti apa biar pesantrennya semakin baik dan kita bisa mewujudkan zero case pesantren anti kekerasan seksual. Kalau misalnya itu dari sudut pandang Ning Firda begitu ya, yang ada di lingkungan pesantren langsung. Kalau misalnya dari Bu Dewi sendiri begitu ya, sebagai psikolog melihat ini itu bagaimana? Apakah pendampingan dari psikolog itu pasti perlu begitu ya? Tapi kalau kacamata psikolog sendiri melihat ini seperti apa? Jadi gini Mbak Indah, terlepas dari semuanya ya, sebutan Kiai, Neng, Gus itu kan juga hanya sebuah sebutan. Kembali lagi bahwa beliau-beliau ini juga manusia biasa, seperti itu. Jadi terkadang tertutup dibungkus dengan sebuah image bahwa mohon maaf Kiai, Gus, Neng, Nyai dan sebagainya itu berarti sudah memiliki value yang lebih. Mereka sudah dalam tanda kutip sudah sesuatu lah yang selama ini sering terjadi di masyarakat kita seperti itu. Nah, terkadang mereka lupa bahwa beliau-beliau itu pun juga manusia biasa. Mereka pun juga dalam tanda kutip mungkin ada stressing, kemudian juga mungkin ada traumatis, kemungkinan juga dalam tanda kutip ada tekanan-tekanan tertentu yang kita tidak tahu begitu. Jadi mereka membungkus semua itu dengan sebuah performance, kemudian dengan sebuah istilahnya yang tidak bisa dilihat oleh Ning-Ning atau mungkin masyarakat yang lain, karena mereka harus menjaga citra dan sebagainya itu Mbak Endah. Tapi sebenarnya kalau kita mau gali sebenarnya masalah di pesantren itu banyak sekali dan senyumnya Ning Firda menjelaskan semuanya ini. Ini kalau beliau sebagai ketua Ketua Nawaning Nusantara sudah berkata seperti itu, nanti kalau saya lebih belak-belakan lagi lebih bahaya begitu, karena memang ternyata banyak sekali ya, ibarat kata mohon maaf yang seharusnya itu tidak terjadi tapi ternyata juga keluar koridor. Nah, kita mau membahas ini dari tinjauan yang seperti apa. Seperti itu. Yang jelas di pesantren itu juga membutuhkan sebuah clue ya, sebuah clue bagaimana pendampingan di dalam pesantren itu terhadap sesuatu yang ahlinya, yang profesional. Karena mohon maaf terkadang paradigma berpikir itu ada masalah apa-apa ke kiai. Masalah apa-apa ke nyai misalkan, seperti itu. Jadi terkadang itu yang ada di mindset mereka begitu. Jadi padahal mereka mungkin ya mohon maaf penanganannya karena memang bukan profesional di bidangnya, jadi penggalian permasalahan kemudian juga solusi dan sebagainya itu belum tentu tepat.
Gitu Mbak Indah. Seperti itu. Iya. Ini kayaknya Neng Firda udah senyum-senyum. Iya ya, kok kayaknya banyak ya masalahnya. Tapi waktu itu gimana? Waktu Mbak Alisa Wahid mengisi di acaranya Nawaning Nusantara? Wah, kalau respon dari Neng itu sangat-sangat kayak wah keren banget. Saya akui materinya Neng Alisa Wahid ini luar biasa dan kita kurang dengan durasi yang berapa ya, sekitar 1 sampai 2 jam lah, ya hampir 2 masih jam. Kurang ya? Karena kan dibagi tuh segmennya, ada Neng Alisa, ada Buya Husein sama Prof Amani, dan materinya semua berbobot Mbak Indah. Akhirnya kita mengadakan workshop lanjutan dengan Neng Alisa, workshop terbatas dengan menyaring para nawaring. Jadi nggak semuanya. Kalau waktu halakoh kan semuanya 400-an. Semua itu gitu ya? Kita seleksi, kita bikin ayo Neng yang mau bikin konten nih, bikin konten edukasi, tarbiyah jinsiah, baru nanti yang lolos bisa ikut workshop terbatas dengan Neng Alisa Wahid. Gitu. Seperti itu. Ya memang kita cari yang mau aja. Yang mau dan yang memang sekiranya akan konsisten di sana begitu ya. Karena nggak semuanya. Ini akan sangat-sangat menjadi obrolan yang sangat spesial. Maka dari itu jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih bersama dengan Bu Dewi dan juga Neng Firda. Ini dengan obrolan kita seputar ketika suara terbuka, cahaya keadilan menyapa. Oke, tadi Bu Dewi juga sempat menyebutkan bahwa pendampingan di pondok pesantren itu perlu, terutama dari yang ahli di bidangnya, yaitu psikolog. Tapi kalau misalnya sebelum dimasukkan ke pondok gitu ya, orang tua pasti berperan ya di sini. Nah, itu apakah juga ada pola pengasuh yang khusus atau cara-cara mendidik yang khusus sebelum anak itu dimasukkan ke pondok pesantren? Ini gimana Bu Dewi? Iya. Jadi begini Mbak Indah, kita harus mempersamakan persepsi dulu ya. Artinya bullying ini ketika di pesantren itu secara tumbuh kembang itu untuk level anak-anak, remaja atau dewasa. Nah, itu harus dibedakan terlebih dahulu. Karena apa? Karena penanganan dari masing-masing ini juga berbeda secara tumbuh kembang dan usia perkembangan anak, kan seperti itu. Jadi kalau mungkin yang sudah terjadi ini, kalau misalkan dari usia golden age misalkan menurut psikologi Indonesia itu 0 sampai 6 tahun, psikologi barat 0 sampai 8 tahun. Nah, mereka itu tidak terlepas dari yang namanya pola asuh. Kenapa? Karena from the first time bayi itu lahir, menurut Aristoteles itu kan seperti bayi yang putih, seperti kertas putih yang suci. Nah, ketika mereka ini mau dibentuk dengan warna ungu, merah dan sebagainya, kembali kepada orang tuanya. Karena masyarakat terkecil yang diketahui oleh anak tersebut adalah kedua orang tuanya. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Jadi kita tidak boleh harus menyalahkan anak yang mereka sudah terkena bullying di pesantren ketika mereka masuk seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami tujuan orang tua itu memasukkan ke pesantren apa. Karena selama ini, mohon maaf, terkadang-kadang Mbak Indah, ada istilah mongso borong gitu ya Ning ya. Mongso borongnya apa? Kalau udah dimasukkan ke pesantren berarti jadi baik, berarti dia secara agamanya bagus, gitu orangnya lepas. Kemudian mereka nggak ada lagi sudah deh, pokoknya saya manut kiai, saya manut nyai dan sebagainya, sehingga merasa bahwa kalau saya udah memasukkan anak ke pesantren, beban saya sudah sedikit berkurang di rumah dan sebagainya. Gitu ya jadinya. Betul, dan itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Karena apa? Terkadang, mohon maaf Mbak Indah, perilaku anak antara di rumah dengan di pesantren itu berbeda. Sama juga perilaku anak ketika di sekolah dengan di rumah itu berbeda juga. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen bijak, kita harus betul-betul mengkaji. Sebenarnya how to-nya adalah anak ini kenapa? Seperti itu. Kemudian ketika masuk ke pesantren itu seharusnya ada filter. Dalam arti kata, seperti ini sih standarnya yang harus masuk pesantren A, pesantren B, pesantren C, misalkan seperti itu. Sehingga dari awal mereka sudah ada pendampingan secara psikologis. Seperti itu. Jadi ketika anak misalkan contoh mereka masuk ke pesantren, otomatis mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di pesantren. Nah, ketika dia di rumah seperti apa? Seorang anak yang manja, yang ketergantungan dengan orang tuanya, yang overprotective, tiba-tiba orang tuanya pengen bahwa anak saya harus mandiri, anak saya ke pesantren akhirnya. Ke pesantren dan sebagainya, itu sebuah solusi. Justru disitulah awal permasalahan. Karena apa? Karena kita nggak mungkin akan menunjuk bahwa anak-anak ini mandiri dengan otomatis. Tidak semudah membalik telapak tangan ketika kita berbicara secara psikologis seperti itu.
Seperti itu ya. Nah, ini ya. Indah juga kadang kemakan, wah kalau misalnya anaknya nakal gitu ya, wah mending dimasukin ke pondok pesantren aja, pasti jadi pinter gitu. Ternyata harus kita filter dulu ya. Apakah juga anaknya mau. Tapi kalau misalnya kita memaksa, tapi kan gini, memasukkan pesantren itu baik begitu ya. Tapi sebenarnya anaknya nggak mau nih, belum mau di usia segini belum mau. Boleh nggak sih kalau kita paksa gitu, Bu Dewi? Kalau pemaksaan itu seperti apa, Mbak? Karena begini, seseorang itu kan sebenarnya harus keluar dari hatinya, karena menjalani itu bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, mereka harus bertahun-tahun sampai lulus kan, seperti itu. Nah, kalau misalkan pemaksaan itu disertai dengan sebuah pendampingan, kemudian mereka pun juga tidak harus langsung berubah, seperti itu mungkin insya Allah bisa. Karena kadang-kadang terpaksa dipaksa dulu, akhirnya terbiasa. Kan seperti itu, kadang-kadang ada hal-hal seperti itu. Tapi kita melihat mentaliti anaknya seperti apa. Apakah memang mentaliti anaknya ini bisa untuk suatu dipaksakan, atau memang mentaliti anaknya ini memang belum siap untuk sesuatu yang harus dipaksakan dan memaksakan diri sesuai dengan keinginan orang tua. Karena begini Mbak Enda, mohon maaf, terkadang banyak sekali ya, misalkan itu justru orang tua yang memiliki keinginan, memiliki biasanya passion. Seperti itu. Ya, orang tua yang memiliki passion gitu. Pokoknya begitu kamu lulus, kamu harus ke pesantren, kamu harus begini, kamu harus begitu dan sebagainya. Sehingga anak ini tidak memiliki istilahnya sebuah ekspresi bahwa saya harus memiliki sebuah keinginan, kan seperti itu. Karena bagaimanapun Mbak Indah, anak itu kan suatu saat juga akan lepas dari diri kita. Begitu, jadi kita nggak boleh memangku terus, memaksakan dan sebagainya. Akhirnya kalau segala sesuatu yang dipaksakan terjadi seperti itu, siapa juga yang rugi? Nah, itu ya. Makanya salah satu penyebab dari bullying juga nanti akan kita bahas. Apakah bersumber dari sini? Ya, kita akan tarik garis gitu ya. Oke, tapi sebelum itu nih Firda, karena memang kemarin rangkaian acaranya juga banyak sekali isu yang diangkat, yaitu isu kekerasan seksual di pesantren. Kira-kira gimana hasilnya setelah dari acara itu? Apakah Ning juga mulai membuat, wah ini yang sudah saya tunggu-tunggu itu ya. Boleh dikasih tahu nih. Jadi kemarin kita juga launching buku. Ini Berani Bicara, Panduan Praktis Pencegahan dan Mitigasi Kekerasan Seksual di Pesantren. Bisa dibeli insya Allah. Boleh nih, boleh. Nanti edisi revisinya adalah dimasukkan kesimpulan dari acara halakoh kemarin. Kan kita notulensi kemarin, nanti dimasukkan di buku yang terbaru insya Allah. Nah, buku ini isinya ya kita diminta untuk berani untuk bicara. Tapi memang tidak semua korban itu berani untuk speak up. Satu, dia akan mungkin akan merasa malu kemudian takut karena kejadian yang sering terjadi kekerasan seksual di pesantren itu kan terjadi karena adanya rasa kayak inferior dan merasa superior dan inferior gitu. Merasa mungkin misalnya dari pengasuh atau dari ustadznya, bahkan dengan iming-iming barokah. Ini yang perlu digarisbawahi. Ngalap berkah dengan cara hal-hal yang tidak benar, tidak seharusnya. Makanya selalu di setiap saya kalau ngaji itu selalu saya ginikan Mbak Indah, kita itu boleh menghormati orang, tapi hormatilah ilmunya, bukan pada orangnya. Sepakat. Kenapa? Karena namanya manusia itu pasti mempunyai sisi manusiawi tadi. Seperti yang dikatakan Bu Dewi, pasti mempunyai sisi manusiawi yang mungkin beliau juga bermaksiat. Artinya kalau orang tersebut menyuruh kita melakukan hal yang baik, lakukan. Tapi kalau menyuruh kita melakukan maksiat, jangan mau. Ini sebenarnya harus diterapkan ya untuk fondasi dasar para santri. Artinya begini Mbak, kalau di pesantren kita kan dituntut untuk ta'zim, sam'an wa ta'atan. Iya benar, saya setuju sami'na wa ta'na. Tapi yo mbok dilihat-lihat, sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan itu dengan hal-hal seperti apa? Dengan hal seperti apa? Nah, apalagi ini kan seperti dimanipulasi ya Mbak, dengan barokah, iming-iming barokah. Kamu harus melakukan ini nanti dapat keberkahan. Berita-berita yang terjadi itu seperti itu, faktanya seperti itu yang saya dengar dan yang saya baca gitu. Sebenarnya mindsetnya santri-santri ini juga harus diubah.
ya tugasnya siapa ya? Tugasnya adalah pemangku pesantren, pemangku kebijakan pesantren. Nah, ini yang dikerjakan dan dilakukan oleh Nawaning Nusantara saat ini adalah tarbiyah jinsiyah. Kita muter ke pesantren-pesantren untuk mengedukasi, mengedukasi terkait nggak hanya kekerasan seksual, tapi bullying juga. Atau misalnya gini, masalah catcalling, ya kan? Kalau ada mbak-mbak lewat, mas-masnya nggak boleh sweet-sweet, ya. Itu mungkin tidak disadari hal-hal remeh, tapi itu adalah hal-hal dasar yang aman untuk merendahkan perempuan. Kalau itu terus dipupuk, kemudian sampai sampai nanti dipupuk dan merasa itu biasa aja kok kayak gitu, ya itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi masalah kekerasan seksual, pelecehan seperti itu. Karena memang kadang kita mikirnya sepele gitu ya. Iya. Ternyata kalau kita sepelein sweet itu loh Mbak Indah ya. Semakin besar gitu, jadi bumerang gitu ya. Oke, baik jemaah Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, jemaah Kopdar masih kembali lagi bersama dengan Bu Dewi dan juga Ning Firda. Tadi ada buku, yaitu boleh di-spill lagi dong nih bukunya, Berani Bicara. Nanti akan open order lagi ya. Iya, di Instagramnya @nawaningnusantara. Jadi kalau misalnya sudah ini ya, harus dari sekarang banget untuk follow Instagramnya supaya nanti nggak ketinggalan. Kalau misalnya udah open order langsung bisa melihat gitu ya. Karena memang ini jadi rebutan untuk seluruh. Ini sudah waiting list. Ya. Nah, saya sudah bingung ini. Nanti saya pesennya lewat Ning Firda aja deh kalau gitu ya. Jangan usah lewat Instagram gitu ya. Minta kit 1 dong, waiting list 1 gitu ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya nanti berminat, pasti berminat sekali ya. Minimal satu pesantren punya 1 gitu ya. Iya, betul. Di Instagramnya @nawaningnusantara. Oke, nanti kira-kira bulan berapa? Launching bulan ini atau mungkin di akhir tahun? Karena ini harus sabar-sabar banget. Proyeknya Nawaning ini terus ada bagi-bagi tugas. Termasuk setelah Halaqoh Nasional itu kan juga masih ada kegiatan lanjutan tadi ya. Betul. Yang kemarin kita mengadakan workshop terbatas dengan Ning Alisa Wahid, itu kita saring Ning yang memang mau concern di isu kekerasan seksual ini, Mbak Indah. Jadi setiap daerah, jadi kita kan punya Korda, punya Korwil, koordinator daerah, gitu betul. Ya? Jadi setiap Korda itu mengirimkan delegasi 2 orang. Nantinya tugasnya mereka adalah ke pesantren-pesantren untuk tarbiyah jinsiyah. Tarbiyah jinsiyah itu kayak edukasi pencegahan kekerasan seksual. Bahkan kayak misalnya apa sih yang nggak boleh kita sentuh, apa sih yang nggak boleh kita perlihatkan kepada lawan jenis atau sesama jenis. Aurat bagian mana sih? Nah, itu kita ajarkan ke santri-santri di pesantren. Ini alhamdulillah sudah sekitar 20 pesantren yang sudah kita datangi untuk daerah mana aja nih? Di Malang ini malah 3. Jadi kita nggak langsung banyak gitu ya Mbak, karena kita ada SOP. Setiap segmen itu hanya 100 santri. Jadi kalau nanti misalkan dalam satu pesantren ada 1000, berarti 10 segmen. Dan perempuan laki-laki ini dipisah. Kita mempunyai modul sendiri untuk tarbiyah jinsiyah santri laki-laki dan perempuan, karena beda modulnya. Di Malang itu sudah 3 kali, di Trenggalek sudah 3 kali juga, di Lumajang, kemudian kemarin di Jakarta juga ada, juga sudah. Jadi kita keliling pesantren dengan korda-korda masing-masing. Seperti itu. Itu kenapa kok dibuat harus 100 dulu supaya bisa lebih efektif? Iya, lebih efektif. Kalau terlalu banyak itu sangat-sangat nggak efektif. Kurang kondusif juga. Iya, karena santri-santri kadang ngantuk, kadang. Nah, kita sebagai pemateri, sebagai narasumber juga harus bikin games, harus bikin mereka enjoy juga. Iya, bikin enjoy dan nggak ngantuk gitu. Kalau kebanyakan mungkin nggak efektif ya, nggak kondusif karena mungkin ada yang rame, ya tahu lah kalau kita ngajar gimana ya. Gitu ya. Sekelas yang isinya 40 sampai 50 aja kadang antara kondusif sama enggak, apalagi ini dengan tema yang penting gitu ya, dengan isu yang penting. Oke, kita akan coba bedah begitu ya. Bullying gitu. Kita udah sering dengar, kamu jangan gitu, itu namanya membuli. Kalau
misalnya ini nggak ketawa, kamu yang ketawa itu bully. Wah, kita harus belajar nih sama pakarnya Bu Dewi. Sebenarnya bullying itu apa dan bagaimana? Mungkin jenis-jenisnya akan banyak sekali. Dijelaskan oleh Bu Dewi langsung ini. Ya, sebenarnya kalau bullying itu sebenarnya kan hanya main kata-kata sebenarnya, Mbak. Karena main kata-kata ini kembali kepada, ya mohon maaf, kalau seseorang yang mentalitinya kuat, mungkin dia nggak akan begitu feel ya, maksudnya nggak sense of sensitivity-nya emangnya gue pikirin gitu kan. Kalau mentalnya udah bagus gitu loh, lu mau ngomong apa misalkan terserah kan begitu. Tapi akan different case ketika seseorang itu yang dihadapi adalah orang yang dalam tanda kutip orang introvert, anaknya pendiam, sense of sensitivity-nya tinggi, pemikir dan sebagainya. Jadi dari semua unsur dipikirkan. Nah, itu akan menjadi sasaran empuk orang-orang orang-orang bullying. Jadi overthinking, kemudian toxic, anxiety itu otomatis menjadi sasaran empuk orang-orang bullying. Dan tentunya mohon maaf, bullying ini menjadi kekerasan yang sangat luar biasa karena bukan secara fisik ya, tapi justru karena secara psikis, tapi justru itu lebih mematikan. Seperti itu, Mbak Indah. Jadi banyak sekali saya ke sekolah-sekolah dan sebagainya, mereka tuh bullying itu akhirnya satu tidak mau sekolah anaknya karena setiap hari, mohon maaf, anak-anak sekarang kadang-kadang juga berbeda dengan zaman kita dulu ya. Iya betul ya. Sekarang ini apa sedikit gitu mereka mentalitinya kenapa sih kok sampai seperti itu. Jadi kadang saya berpikir bahwa krisis moral ini sudah luar biasa sekali gitu loh, dan itu harus kita bedah. Sebabnya itu apa sih anak-anak sekarang ini kok secara mentality seperti emosional quotientnya itu tidak berani, tidak siap menghadapi kenyataan di luar seperti itu. Jadi mereka seperti tidak memiliki ibarat kata rumah ya, pondasi yang kuat. Bahwa saya harus memiliki power. Saya harus bisa memposisikan diri ketika saya di lingkungan yang baru harus seperti apa. Nah, hal seperti ini, Mbak Indah, itu harus dikaji lagi sebenarnya. Ya, itu yang memang bullying ini menjadi sorotan, ya, menjadi sorotan yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang bullying ini pun juga menjadi kasus-kasus yang besar karena bisa menyebabkan bunuh diri, kemudian dia bisa merusak dalam tanda kutip mematikan jiwa itu secara pelan-pelan seperti itu. Sehingga terkadang mohon maaf orang tua kadang-kadang nggak tahu anak saya ini dibully kenapa. Bahkan kadang-kadang ketika misalkan mendapatkan laporan dari sekolah dan sebagainya atau pesantren, itu langsung yang dimarahin adalah anak yang membuli seperti itu. Nah, padahal anak yang membuli ini pun juga bermasalah. Begitu akhirnya jadi begini, harusnya apakah kita bijak juga seperti itu? Kenapa? Harusnya kan kita mengkaji itu dengan bijak karena ini sesama anak-anak kan seperti itu. Artinya apa? Terkadang mohon maaf ketika seseorang atau anak yang mereka membuli, mereka pun juga kadang-kadang bahwa saya udah biasa loh seperti ini gitu, karena di rumah, karena mohon maaf di rumah saya udah biasa menerima kata-kata yang keras, orang-orang terdekat seperti itu, Mbak Indah. Jadi dia merasa bahwa misalkan dilaporkan, Allah kamu kayak begitu aja kok sudah baper banget dan sebagainya seperti itu. Padahal aku tuh loh sebenarnya lebih dari itu. Perlakuan yang dia rasakan tuh sebenarnya lebih dari itu. Jadi kadang-kadang yang membuli itu adalah katarsis. Seperti itu, karena ibarat kata cangkir ini kalau diisi terus kan lama-lama penuh, lama-lama tumpah gitu. Nah, mereka yang membuli ini di rumah pun dia juga merasa bahwa saya tertekan, saya juga capek seperti itu, sehingga kita tidak bijak kalau orang-orang yang membuli pun langsung kita vonis, langsung mendapatkan punishment. Itu harus kita gali. Karena apa? Mereka pelaku bullying pun juga mereka punya masa depan seperti itu. Jadi jangan langsung divonis bahwa kamu jahat, kamu begini, ada labeling. Ketika seseorang anak nakal, kemudian dilabelin kamu anak nakal, selamanya dia akan jadi anak nakal. Seperti itu. Karena apa? Ya? Iya, karena dia sudah merasa bahwa saya sudah mendapatkan punishment dari lingkungan, sudah mendapatkan punishment dari orang-orang terdekat. Nah, dia mau nyaman di mana? Kan seperti itu, Mbak Enda. Jadi ya tentang bullying ini kita harus mengkaji betul-betul. Jadi kita harus bijak di dalam kita mengatasi bullying ini, baik pelaku ataupun korban. Seperti itu. Jadi pendekatan secara psikologis, terapi secara psikologis itu penting sekali, sehingga mengembalikan mereka kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa mereka pun juga harus meneruskan hidup untuk menata masa depan. Oh, gitu. Ini deep banget, saya sampai melongok, nggak kedip sama sekali loh ini dari tadi. Tapi kalau misalnya orang tua sudah tahu anaknya, ternyata dibully begitu. Orang tua itu yang betul harusnya melakukan apa? Apakah cek ke gurunya, ke temannya, atau anaknya, atau gimana? Ya, kalau misalkan karena gini,
kalau ketika bullying itu terjadi di pesantren misalkan, itu kan yang tahu adalah orang-orang di sekitar pesantren. Karena daily activity mereka setiap hari dengan orang-orang pesantren. Tapi orang-orang pesantren pun itu kita juga nggak boleh trust 100%. Seperti itu, karena terkadang justru pencetusnya itu justru dari dalam sendiri. Seperti itu Mbak Indah. Jadi makanya yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita memiliki sebuah regulasi, standar operasional prosedur ketika tinjauan dari berbagai macam ya, sehingga kita memiliki sebuah aturan bagaimana sih seseorang itu bisa dikatakan nyaman di pesantren. Seperti itu penting sekali. Nanti akan kita bedah lagi ya, bagaimana peran orang tua begitu ya dalam menangani kasus bullying ini, sekalipun di rumah, di pesantren, atau dimanapun dia berada. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar nih, kalau misalnya ngomongin soal bullying gitu ya, kadang rasanya aduh sedih gitu ya kalau ngelihat korban. Tapi Bu Dewi tadi mengajarkan saya bahwa kita juga nggak boleh melupakan bahwa pelaku ini juga ternyata bermasalah. Nah, itu berarti juga harus ada penanganannya. Oke, sebelum nanti kita belajar lagi bagaimana membuat itu menjadi lebih baik gitu ya, jangan memperburuk masalah. Kalau misalnya kembali kepada yang pertama, pengasuhan orang tua sebelum anak itu dimasukkan ke pesantren. Apakah tadi dengan kita memaksa atau anak itu sebenarnya belum mau ini, kita paksa gitu ya, apakah itu juga akan menjadi api-api gitu ya, dia akan menjadi pembuli atau sifat bullying ke temannya, atau bagaimana Bu Dewi? Ya, jadi begini Mbak Indah, sebenarnya kalau kasus bullying, ya kan, kasus bullying ini kan memang lagi marak sekali. Dan kenapa ini harus segera diatasi ya? Karena sebenarnya pencetus bullying itu banyak sekali. Salah satunya adalah pola asuh orang tua. Kenapa? Kadang-kadang orang tua ini harus betul-betul memahami ketika anak saya dimasukkan pesantren, itu goalnya apa sih? Yang mau didapat apa sih? Apakah menjadi seorang ahli kitab, ahli ngaji, atau mungkin dengan segala sesuatunya sesuai dengan jurusan yang ada di pesantren masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tua tidak boleh lepas ya, kalau istilahnya orang Jawa itu mongso borong. Ya biasanya kan kalau sudah sowan ke kiai, sudah sowan ke nyai, itu udah sampun, pokoknya saya udah pasrah ke kiai, pasrah bongkoan dan sebagainya. Itu terserah misalnya diapain ya. Saya yang tahu yang terbaik dan sebagainya. Dan memang selama ini terkesan kayak sendiko dawuh. Seperti itu. Jadi anak-anak ini pun juga akhirnya merepress segala keinginan yang seharusnya memang dia tidak menginginkan di situ, karena memang orang tua sudah begitu. Kemudian yang ada di pesantren pun itu penyesuaian anak-anak antara anak satu dengan anak yang lainnya berbeda, Mbak Indah. Seperti itu. Jadi tidak bisa itu dipukul rata. Nah, biasanya pesantren tidak mau tahu itu. Seperti itu, karena mereka pun juga diajari kemandirian, diajari harus mentalnya bagus dan sebagainya. Tapi mereka tidak diberikan sebuah role. Saya harus seperti apa sih? Kemudian juga evaluasi itu harus seperti apa? Mereka kan membutuhkan waktu. Tidak bisa mereka langsung wah saya harus berubah. Saya harus jadi sesuatu yang diinginkan oleh orang tua saya. Saya harus bisa seperti figur Gus, Nyai, atau mungkin juga Kiai dan sebagainya. Seperti itu nggak bisa begitu. Karena kembali lagi bahwa tipe kepribadian dibagi menjadi dua, ya, introvert dan ekstrovert. Nah, seorang yang ekstrovert itu mungkin bisa dengan sebuah tekanan-tekanan atau mungkin dengan perubahan sistem lingkungan sosial yang mereka bisa menyesuaikan diri dengan mudah. Tapi kalau seorang anak yang introvert, mereka saja dengan orang tuanya saja belum tentu mereka bisa menyesuaikan. Apalagi di situ dengan Gus atau mungkin Neng, Ustazah, Ustadz yang baru. Dan belum tentu juga Ustadz, Ustazah itu memiliki kesabaran yang sama. Jadi mereka pun juga terkadang, ini contoh Mbak Indah, ketika seorang anak mungkin berangkat ke sekolah, ya kan? Nah, ketika berangkat ke sekolah ini seorang ibu mungkin dia juga sudah sibuk dengan kantor dan sebagainya. Jadi ketika mereka mau berangkat ke sekolah, anak sudah dimarahin. Ayo dek, cepet dek mandinya dek, misalkan. Ayo cepet dek makanya dek, kamu itu loh dek lelet apa-apa dan sebagainya. Nah, anak itu berangkat ke sekolah sudah dengan nangis. Udah stres duluan. Nah, ketika seperti itu mereka mau menjalankan dalam satu hari ketika dia di sekolah, bagaimana mereka feel-nya bisa bagus, mood-nya bisa bagus. Gitu loh Mbak Intan. Nah, ini kadang-kadang tidak terfikirkan oleh, ya mohon maaf, pengajar-pengajar atau mungkin juga ustadz-ustazah. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu sekali
sekali pendampingan psikologis. Jadi yang kita rubah ini adalah manusia. Gitu loh, tidak semudah kita membalik telapak tangan. Itu pun juga harus betul-betul kita evaluasi. Terkadang juga kita harus ada pendekatan secara interpersonality. Itu yang terpenting, sehingga mereka memiliki figur itu. Dan yang harus dibahas juga, mohon maaf, jangan hanya pembuli dan yang dibuli. Tapi juga ustadzah lingkungan di situ juga harus dibenahi, betul. Karena di sini stakeholder pendukung ini sangat penting. Kita misalkan memberikan sesuatu untuk baik yang dibully maupun yang dibullying, tapi lingkungan tidak mendukung. Ya sama mereka aja mau ya. berubah di mana? Seperti itu, Mbak Indah. Jadi memang ini sebuah sinkronisasi yang harus dilakukan, dan harapan saya ketika beliau kemarin sudah mengadakan kegiatan muktamar, nah itu nanti bisa ditindak lanjut dengan cara step by step. Seperti apa sih yang harus dilakukan sehingga bagaimana membuat pesantren itu bisa nyaman ramah anak dan menjadi rumah kedua setelah rumah mereka keluar dari rumahnya masing-masing. Itu ya. Jadi memang pendampingan dari psikolog itu sangat-sangat penting. Tapi salah satu peran yang penting adalah peran orang tua itu sendiri. Karena memang lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah keluarga, terutama ayah dan ibu. Kalau misalnya baru mau berangkat sekolah aja udah dimarahin gitu ya, jangan harap anaknya bisa happy di sekolah ya. Ini bunda-bunda yang lagi nonton ini wajib jangan ngomel-ngomel ya, yang diomelin suaminya aja ya, jangan ngomel ke anaknya. Nggak, kadang-kadang kan juga ini Mbak Ena yang sering terjadi ketika anak-anak mungkin di sekelas itu melamun atau apa, yang diketahui oleh guru atau ustadz-ustadzah pengajar itu bahwa anaknya melamun, nggak fokus, nggak konsen, padahal dia memikirkan yang mohon maaf di rumah itu terjadi apa sih sebenarnya. Mungkin umiku kenapa, kemudian Abi itu kenapa dan sebagainya. Kenapa kok aku dimarahin, kemudian di situ dituntut, kamu harus fokus, kamu harus pinter, kamu harus ini, kamu harus ini. Semua kalimat yang diterima anak itu kalimat tekanan, gitu, dan itu pressure. Ya bagaimana anak, mohon maaf, akhirnya tidak dalam tanda kutip stres. Nah ini ya, berarti habis ini bunda-bunda ya ayah harus jadi orang tua yang lebih soft spoken ya kepada anak-anaknya. Bahasanya begitu. Baik, kembali ke Ning Firda. Tadi ada beberapa langkah yang dilakukan ya setelah kegiatan Halaqah Nasional Nawaning Nusantara yang kedua. Kira-kira next step-nya setelah ini, apakah mau ada kegiatan apa lagi, atau mungkin mau melanjutkan ini atau dilanjutkan lagi untuk seluruh Indonesia atau gimana nih? Sebelumnya saya sangat mendapatkan insight dari Ibu Dewi, guru ke Bu Dewi, masukan untuk kami teman-teman Nawaning Nusantara yang memang teman-teman ini adalah juga pengasuh pesantren. Sebagai bahan diskusi mungkin ya Ibu, nanti kita juga bisa berkolaborasi untuk mewujudkan tadi, kalau kita menyebutnya zero case, pesantren bebas kekerasan seksual dan bullying ya. Dan zero complaint. Nah, itu juga penting. Bukannya zero case, zero complaint itu akhirnya goalnya. Iya betul. Nah, untuk mungkin program-program yang saat ini masih berjalan adalah tarbiyah jinsiyah itu tadi Mbak Indah, yang akan terus kita jalankan sampai merata di seluruh pesantren seluruh Indonesia, insya Allah. Amin. Ini juga tantangan karena nyuwun ngapunten teman-teman Nawaning ini khidmah. Dogi Mbak udah sendiri. Luar biasanya mereka hatinya sangat tulus, maka dari situ kita yang memang mengusahakan bagaimana mensejahterakan gitu Mbak Indah. Alhamdulillah yang tadi saya katakan sekitar 20-an pesantren kita sudah teredukasi tentang tarbiyah jinsiyah, tapi ini kan masih pencegahan ya kalau kita tarbiyah jinsiyah, tindakan preventif kita bagaimana agar kamu tidak menjadi korban maupun pelaku. Ini yang harus digarisbawahi ya. Karena kita itu selama ini mungkin concernnya sama korban terus. Padahal semua ini berpotensi sebagai korban maupun sebagai pelaku, seperti itu. Itu yang memang kita fokuskan di situ, di santri-santri. Kamu jangan sampai ya jadi pelakunya. Ya gimana nanti jadi
biar tidak jadi pelaku, biar tidak jadi korban seperti apa. Dan saat ini yang Nawaning Nusantara kerjakan adalah terus mengupgrade modul-modul itu, Mbak. Kita punya modul yang terbiasa untuk laki-laki, untuk perempuan, nanti juga untuk sekolah-sekolah umum. Nah, ini kan berbeda ya. Sama seperti kata Bu Dewi tadi kan remaja, anak-anak ya, tingkat-tingkat usia itu kan berbeda-beda. Nah, di kita modul-modulnya juga berbeda. Mungkin ya next step atau juga untuk edukasi ke kiai. Ini agak ya Allah. Sebentar. Kita tahan dulu, nanti apakah ada klarifikasinya nanti ya setelah ini. Baik jemaah Kopdar, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Jemaah Kopdar, dari tadi kita udah ngomongin ya seputar bullying, termasuk di lingkungan pesantren, dan bagaimana peran orang tua itu sangat penting sekali mendukung moral, sekaligus juga bagaimana mental anak itu dibentuk sebelum diberangkatkan ke pesantren sampai nanti pulang lagi pun itu juga ada maintenance-nya dari orang tua begitu. Mungkin ini sebagai penutup, ini dari Ning Firda terlebih dahulu bisa memberikan pesan-pesan sekaligus harapan, barangkali setelah ini Ning Firda yang ngomong, pemerintah juga ikut support kegiatannya Nawaning Nusantara ini. Silakan Ning Firda. Terima kasih Mbak Indah. Cita-cita kami Nawaning Nusantara adalah mewujudkan pesantren Zero Caste anti kekerasan seksual dan bullying. Nah, untuk mewujudkan itu secara otomatis kita harus sadar terlebih dahulu, bukan hanya santri tapi juga para pemangku kebijakan di pesantren, baik itu kiai, bunyai, nenggos, ustadz ya, ustadzah, dan seluruh warga di pesantren itu, agar terwujud tadi pesantren Zero Caste anti kekerasan seksual. Dan kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri, Nawaning Nusantara tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa adanya support sistemnya, support dari pemerintah, dari lingkungan. Jadi karena kemarin kita alhamdulillah dapat support dari Bapak Eri Cahyadi, terima kasih Bapak. Dan kedepannya mungkin yang kami harapkan banyak lagi pemerintah-pemerintah yang mensupport gerakan-gerakan Nawaning Nusantara. Baik, lanjutkan ini gong penutupnya ini dari Bu Dewi, silahkan. Saya hanya berpesan bahwa kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kelebihan. Yang pertama itu, yang kedua, lakukanlah sebuah solusi yang bijak terhadap bullying ini, karena bagaimanapun yang kita butuhkan adalah action. Jadi preventif itu lebih baik daripada kuratif, seperti itu, sehingga hal-hal seperti ini akan tidak bisa berlanjut terus-menerus. Karena apa? Karena hal-hal yang sebenarnya kita tahu, kita nggak perlu menutupi, kita harus berani berbicara. Ya, bagaimanapun wanita pun, gender pun itu juga harus berani berbicara, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang kekal selain perubahan. Wah, ini sesuatu hal ya, tidak ada yang kekal kecuali perubahan. Kenapa? Karena terkadang kita tidak bisa melihat bahwa sekarang ini terjadi seperti ini, kemudian kita membuat labeling bahwa itu akan terus berlanjut sampai ke depan. Kita tidak tahu, dia tidak boleh seperti itu ya. Jadi anak pelaku bullying maupun korban itu pun harus kita tangani dengan bijak. Karena bagaimanapun mereka juga anak-anak bangsa yang mereka juga harus kita dalam kita rengkuh ya, kita rengkuh, kemudian kita juga harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka sehingga mereka pun juga akan bisa melanjutkan kehidupan ke depan dengan lebih baik ya, sehingga insya Allah bangsa ini pun juga akan ada penerus-penerus bangsa yang mereka memiliki sebuah akhlakul karimah dan adab ketika mereka memiliki sebuah istilahnya sebuah apa ya istilahnya motivasi untuk kedepannya, seperti itu. Terima kasih banyak Ning Firda, Koordinator Nasional Nawaning Nusantara, dan juga Bu Dewi. Terima kasih sudah mampir sekali. Ya, ini owner PT Rahardian Dewi Persada. Semoga semua cita-cita kita hari ini bukan hanya sebagai angan-angan belaka, tapi juga harus dibantu seluruh lapisan masyarakat begitu ya, terutama pemerintah Indonesia. Barangkali setelah ini akan dapat dukungan begitu ya, amin ya rabbal alamin.
Begitu pula ini ya untuk seluruh jamaah Kopi Dharma TV 9 Nusantara, ini adalah hasil karya spesial dari Nawaning Nusantara, buku Berani Bicara, panduan praktis pencegahan dan mitigasi kekerasan seksual di pesantren. Bukunya akan launching di akhir tahun 2025. Semoga lebih cepat lagi ya. Iya, akhir tahun dong. Iya. Jangan lama-lama nih, ya, jangan lama-lama. Sebentar lagi akan launching. Supaya nggak ketinggalan, pastikan follow Instagramnya di @nawaningnusantara. Pastikan minimal ya, minimal banget satu pesantren punya satu buku dari Nawaning Nusantara. Sekali lagi terima kasih Jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Dharma di episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode-episode yang berikutnya. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.